Kok 6. Selamat karena Bapak Ibu sudah lolos dari level 2. Tentunya begitu ya, Pak Tegijo. Betul, Nah, betul. di level 3 ini mungkin harus ada beberapa yang dipelajari dan tugas-tugas yang harus dikumpulkan. Kemudian belum kesibukan Bapak Ibu menyiapkan materi-materi belajar dari rumah. Nah, materi saya cuma 15 menit. Simpel saja tadi juga sudah diperkenalkan. Ini saya sedikit menambahkan perkenalan sendiri. Ini nama saya Andi Sulistiono, tetapi saya tidak ada keturunan dari Bugis, Bapak Ibu, ya. Saya asli dari Jawa, dari Kudus, ya. Kemudian untuk jabatan di Pusdatin, ini jabatan terakhir, insya Allah pengembang teknologi pembelajaran jenjang muda. Kemudian untuk substansi saya ada di pemanfaatan teknologi pembelajaran. Nah, sedikit mengupas terkait dengan modul 9, mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca ini tentang modul 9 ini terkait dengan media pembelajaran berteknologi digital yang merupakan bagian dari rangkaian materi modul untuk level 3 pembatik ya. Mengetahui media pembelajaran berteknologi digital diperlukan untuk guru ya berkreasi dalam implementasi pembelajaran dengan TIK. Nah ini mungkin saya nggak harus plug ini aja, nanti kita sambil tanya jawab saja terkait Bapak Ibu dalam menyiapkan apa sih di dalam belajar dari rumah yang harus kita siapkan supaya siswanya atau peserta didik kita itu dapat mengikuti materi kita. Karena dengan menggunakan media pembelajaran berteknologi digital, beberapa peralatan juga harus ada di kita sebagai pengajarnya ataupun peserta didik sebagai penerima dari materi tersebut. Nah, untuk kegiatan belajarnya, yang pertama kita harus menyiapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital. Kemudian kita harus memilih jenis media pembelajaran berteknologi digital apa yang akan kita terapkan. Kemudian berikutnya menerapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital. Nah, ini kita yang harus mulai mengidentifikasi peralatan apa yang kita sebagai pengajar dan nanti di posisi peserta didik itu dapat menerimanya dengan delivery konten itu 100% gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa yang mencontohkan untuk misalnya dari guru mengirimkan materi baik itu menggunakan Microsoft Word, kemudian PowerPoint ataupun misalnya video, kemudian di-share di grup WA kelas ya. Kalau jenjangnya SD sih kebanyakan masih grupnya adalah grup wali murid gitu ya. Tapi beberapa sudah ada yang coba menggunakan kelas maya yang ada di portal Rumah Belajar atau beberapa aplikasi lain, misalnya menggunakan Google Classroom ya. Nah, ini kita harus diidentifikasi dulu dari Bapak Ibu di dalam penyiapannya materi atau aplikasi apa yang akan kita gunakan. Jadi kita sebagai pengajarnya itu juga punya dan nanti dari posisi siswanya juga dapat untuk mengakses. Kemudian ya tadi ya, jadi kemudian tadi jenis medianya apa? Supaya yang pertama ini kita ngomongin cukupan dan cakupan materinya gitu kan di dalam menyiapkan ya. Jadi media yang mau kita pilih itu berupa teks, ya, teks saja kan yang kita kirim ke peserta didik, atau dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, atau dilengkapi dengan video, atau dilengkapi lagi dengan hyperlink gitu kan. Misalnya kita kirimkan link, silakan lihat video di YouTube untuk memperdalam materi, misalnya apa? Bahasa Indonesia, ide pokok ya di dalam satu cerita, misalnya gitu. Nah, kemudian kita menerapkan setelah kita identifikasi tadi, menyiapkan medianya, kemudian jenis medianya, kemudian kita menerapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital. Nah, nanti kita sambil sharing Bapak Ibu karena mungkin ada beberapa kendala yang timbul gitu kan dari ngomongin pembelajaran menggunakan media berteknologi digital. Nah, oke, saya mulai lagi untuk KB1 menyiapkan pembelajaran dengan teknologi
digital. Kita harus tadi menyiapkan ya pembelajaran dengan media teknologi digital. Pertama, kita menganalisis kebutuhan pembelajaran dengan teknologi digital sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Kita analisis kebutuhannya, ya materi mana saja yang akan saya sampaikan dengan media berteknologi digital ini. Kalau sebelum pandemi ini, dulu orang menggunakan media itu kalau mau menampilkan satu gambar, satu proses, satu animasi, satu video, supaya antara kita sebagai pengajar dan audiens itu memiliki persepsi yang sama. Nah, kala itu sebelum pandemi, jadi kebutuhannya hanya mau menampilkan materi atau media sehingga persepsi antara kita gitu kan sebagai pengajar dan peserta didik itu sama. Setelah materi dengan melihat video tadi memiliki persepsi yang sama baru masuk ke materi. Nah, terkait dengan belajar dari rumah tentunya kita sudah istilahnya kalau dibilang memilih ya benar, tapi ini harus semuanya dalam bentuk digital, tentunya begitu. Sehingga kita harus menyampaikan ke peserta didik. Kemudian tantangan masa depan yang dihadapi peserta didik. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran dengan media digital. Berpikir global, bertindak lokal. Nah, ini gajinya di situ. Kemudian, pertimbangkan pemilihan media pembelajaran berteknologi digital action. Artinya di sini kita harus memilih, gitu kan, tadi media-media yang mau kita gunakan. Ini harus tepat. Artinya, kalau kita sudah membuat, jangan sampai apa yang kita buat tidak bisa kita kirimkan kepada peserta didik kita. Nah, banyak kendala yang timbul. Ini yang lagi rame adalah, Pak, anak saya 3. Kemudian kalau pembelajaran dari rumah harus menggunakan handphone atau laptop, sementara handphone cuma 1, ya itu pun punya saya, gitu kan, punya ibunya atau punya bapaknya, sehingga harus bergantian. Nah, ini sebagai contoh kasus di lapangan yang terjadi. Sehingga mungkin untuk Bapak Ibu guru di dalam penerapan nanti belajar dari rumah juga tidak harus kaku. Artinya tugas hari ini harus dikumpulkan hari ini. Ya, handphonenya cuma 1, sementara setelah kelas anaknya yang nomor 1 misalnya dipakai untuk yang nomor 2, dipakai lagi untuk yang nomor 3. Ini yang di lapangan saat ini terjadi. Oke. Nah, untuk silabus di kegiatan belajar 1, kita harus menyiapkan pembelajaran tadi dengan media berteknologi digital. Pertama, untuk tujuan pembelajarannya itu kita melakukan analisis kebutuhan pemanfaatan media digital. Kemudian menyusun rencana pembelajaran dengan media digital. Nah, untuk submaterinya tadi analisa, kemudian tantangan, kemudian rencana pembelajaran dengan media digital itu seperti apa. Kemudian tugas-tugasnya menyebutkan atau membuat esai singkat pengalaman penggunaan media digital pembelajaran. Nah, ini sepertinya mudah ini Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai ya. Kemarin kalau yang saya lihat tugasnya yang bahas di grup Telegram itu MPI, terus apalagi itu yang satunya. Kalau ini sepertinya sudah dikerjakan ya, menyebutkan atau membuat esai singkat pengalaman menggunakan media digital. Jadi yang digunakan Bapak Ibu apa? Misalnya menggunakannya PowerPoint, kemudian delivery-nya menggunakan WA Group, atau PowerPoint delivery-nya menggunakan Kelas Maya, atau delivery-nya menggunakan Google Classroom misalnya. Kemudian yang kedua tugasnya adalah menyusun rencana pembelajaran dengan media digital. Ini saya rasa juga Bapak Ibu sudah mengerjakannya, karena saya lihat kemarin di grup Telegram itu ini nggak dibahas. Artinya kalau ini tidak dibahas, kemungkinan besar sudah selesai dikerjakannya gitu kan. Tinggal disusun rencana pembelajaran dengan media digital yang akan diimplementasikan di kelas Bapak Ibu. Tentunya ini adalah mengacu kepada kondisi daerah masing-masing. Tidak bisa kita samakan antara guru tadi yang ada di Tangerang Selatan dengan guru yang ada di NTT, ya. Tidak sama dengan guru yang ada di Bengkulu, tidak sama dengan guru yang ada di tempat lain. Tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga Bapak Ibu guru sendiri yang akan tahu gitu kan media mana yang akan tepat saya gunakan.
mungkin kalau menggunakan Google Classroom di Tangerang Selatan yang taruhlah secara koneksi internet itu nggak ada masalah, ya mungkin akan digunakan misalnya. Kemudian yang ada di NTT, kemudian mungkin ada yang di Bengkulu gitu kan, yang mungkin koneksinya kurang stabil, nah, mungkin akan menggunakan delivery-nya tadi dengan PowerPoint atau Word ataupun digital lainnya, kemudian dikirimkan menggunakan WA Group. Saya rasa di kegiatan belajar 1 tugasnya sangat mudah dan ini saya rasa sudah dikerjakan semua ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini sangat simbol sebenarnya di teknologi digital yang kegiatan belajar 2 jenis media pembelajaran berteknologi digital, ini jenis medianya. Ya. Nah, untuk jenis media kita harus tahu karakteristik media dan kebutuhan pembelajarnya. Kemudian macam-macam belajar, ada informasi aktual, pengenalan visual, kemudian konsep prinsip aturan, prosedur, kemudian menyajikan keterampilan atau persepsi, kemudian pengembangan sikap, opini, dan motivasi. Nah, jenis-jenis media yang bisa digunakan untuk digital ada digital video, ada animasi, ada multimedia interaktif, podcast, ada AR, ada VR, kemudian ada game based learning, kemudian gamifikasi dan manajemen pemanfaatan media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, untuk di kegiatan belajar 2 ini tugas pembelajarannya sebetulnya adalah menganalisa tipe pemanfaatan media digital, menjelaskan karakteristik beberapa macam media pembelajaran, kemudian untuk tugasnya itu membuat klasifikasi media pembelajaran berteknologi digital dengan 2 kategori tipe pemanfaatan. Kemudian tugas keduanya adalah membuat media presentasi tentang memilih 1 media digital untuk pembelajaran. Nah, saya rasa juga Bapak Ibu sudah selesai itu kan, membuat klasifikasi media pembelajaran berteknologi digital dengan 2 kategori tipe pemanfaatan. Dan yang kedua tadi membuat presentasi, saya rasa kalau media presentasi ini Bapak Ibu sudah menggunakan keseharian gitu kan. Ada presentasi di dalamnya kita tambahkan media digital baik itu berupa foto ya untuk menjelaskan, berupa ilustrasi, kemudian ada lagi yang ditambahkan dengan media audio, ada ditambahkan lagi dengan media video, kemudian ada animasi. Nah, tentunya media-media tadi yang Bapak Ibu tambahkan adalah untuk mempermudah di dalam Bapak Ibu menyampaikan materi, ya sehingga nggak bertanya lagi. Ini salah satu contohnya misalnya gunung meletus atau erupsi gitu kan. Karena kalau dengan kita menggunakan media video itu kan kita menghadirkan gitu kan ke dalam kelas sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya. Kita kan nggak mungkin mengajak peserta didik kita, anak-anak, yuk besok pagi kita ke tempat gunung yang sedang erupsi, kan nggak mungkin gitu kan. Ya, kalaupun itu pun karena erupsinya gunung itu kan kita juga nggak tahu kapan gitu kan. Sehingga kita bisa menemukan video-video itu baik ada di televisi edukasi ataupun misalnya Bapak Ibu cari di YouTube, di-download, kemudian ditambahkan ke insert video yang ada di PowerPoint Bapak Ibu gunakan. Sehingga ketika kita menjelaskan materi tentang tadi erupsi, kemudian untuk tentang tanah longsor, kemudian lagi misalnya penyerbukan gitu kan dengan animasinya, ya, kita akan lebih mudah secara pemahaman peserta didik gitu kan dengan materi apa yang kita jelaskan. Jadi tidak membayangkan lagi gitu kan gunung meletus akan mengeluarkan gitu kan pasir batu dari perut bumi misalnya. Dia membayangkan gitu. Nah, tapi kalau kita sudah tampilkan dalam satu video, nah, mungkin dia lebih paham. Oh, itu kan gunung meletus dengan ini dengan itu. Nah, ya tinggal nanti akan memakai kalimat gitu kan untuk dapat menceritakan kembali bagaimana proses erupsi, bagaimana proses tanah longsor, bukan gitu kan. Nah, mungkin akan lebih mudah karena kita sudah tadi
menyertakan media-media digital di dalam pembelajaran kita. Saya rasa juga ini Pak Tokijo, kegiatan belajar 1, 2 ini Bapak Ibu sudah selesai. Kemarin saya lihat di grup Telegram tidak dibahas kesulitan ini, berarti mungkin sudah selesai. Saya lanjutnya kegiatan belajar 3, menerapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital. Nah, di dalam menerapkan ini kita harus melihat lingkungan sistemik dalam pembelajaran dengan media teknologi digital. Ya, ada infrastruktur, ya, perangkat aksesnya, kontennya untuk pemanfaatan yang efektif. Kemudian integrasi media dengan pendekatan model, teknologi pedagogik, and content knowledge. Artinya di sini di dalam kita menyiapkan tadi teknologi digital yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus melihat infrastruktur yang ada di kita, ya kita ini artinya sebagai pengajar, baik itu mungkin di rumah atau kita Bapak Ibu guru pengajar yang ada di sekolah, ya internetnya ada tidak, ya kemudian kalau laptop saya rasa Bapak Ibu ini pasti sudah punya, gitu kan. Kemudian kalau tadi mau membuat video, kalau saya tidak menemukan di YouTube, saya tidak menemukan di punya televisi edukasi, saya harus bagaimana? Gitu kan. Nah, kemarin sempat kita bahas bahwa konten-konten tentang kearifan lokal ini sangat banyak di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Namun yang sudah nah sehingga kami berharap Bapak Ibu ini nanti dapat memproduksi konten digital gitu kan yang dengan kearifan lokal tadi. Kemarin saya sudah share lisensi KineMaster itu akan bisa digunakan sampai dengan 30 hari ya tanpa ada watermark. Kemudian Bapak Ibu dapat mengakses, mengunduh atau menggunakan semua fitur yang ada di KineMaster. Kemudian Pak Tukijo, untuk KineMaster mungkin BIMTEK-nya kapan Pak? Atau Bu Irma? Halo? Pak Tukijo, Bu Irma? Nah, masih mendengar suara saya, Bapak Ibu? Ya. Ya. Untuk video Pak ya? Ya, itu kapan? Sebentar, baru pembekalan ini Pak, modul 10 pembuatan video pembelajaran. Oh, oke. Iya, sebentar yang materi kedua Pak. Oke, ya. Jadi nanti di materi kedua itu ada penyiapan video untuk pembelajaran. Kemarin sudah kita share sehingga Bapak Ibu harapannya sudah memasukkan atau meregistrasi ya kode promo dan sudah menginstal. Nanti di materi berikutnya akan dikupas tuntas bagaimana kita membuat media pembelajaran based on-nya video. Nah, itu video salah satu dari tadi media berteknologi digital gitu ya. Nah, kemudian di kegiatan belajar 3 ini karena kita akan menerapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital, pembelajaran digital, kemudian menjelaskan support system dalam pembelajaran dengan media berteknologi digital dan melakukan integrasi media berteknologi digital ke dalam pembelajaran. Nah, submaterinya kita persiapan perangkat dan support system, persiapan lingkungan, kemudian integrasi media, yang keempat adalah mengikat dan meningkatkan belajar. Nah, tugasnya melakukan refleksi atas pembelajaran modul diklat ini dan merupakan umpan balik. Nah, saya rasa ini juga sudah selesai dikerjakan Bapak Ibu. Dari yang kegiatan belajar pertama tadi, kita harus menganalisa tadi ya, menggunakan media berteknologi digital. Kemudian yang kedua tadi kita sudah yang kedua itu mengklasifikasikan pembelajaran berteknologi digital dan pemilihan jenis media digital yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran nanti. Dan ini yang ketiga melakukan refleksi atau pembelajaran modul pada diklat ini pada modul 9 dan memberikan umpan balik.
tentunya disesuaikan dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di dalam materi. Artinya apa? Misalnya di satu lokasi gitu kan, yang peralatannya, sistemnya kurang disupport, misalnya taruhlah yang di sana koneksinya hanya bisa digunakan WA, apakah saya cukup dengan menggunakan WA dalam pengiriman, kemudian digitalnya saya menggunakan PowerPoint, tidak masalah, gitu kan. Tapi ada satu lokasi yang berlimpah secara support sistemnya ya, koneksi bagus, kemudian peserta didiknya secara penggunaan teknologi dan kepemilikannya ada, punya laptop atau mungkin punya handphone, ya mau menggunakan kelas maya yang ada di rumah belajar atau menggunakan Google Classroom atau menggunakan WA sebagai alat komunikasinya, sebenarnya tidak ada masalah. Sehingga nanti kami berharap dari tugas-tugas ini kita akan menemukan, oh kalau di NTT, di daerah, karena NTT sendiri juga akan terbagi gitu kan, ada yang kondisi koneksinya bagus, ada yang kurang, ada yang minus lagi. Begitu juga di tempat lain, di Bengkulu, di Kalimantan juga saya rasa akan mengalami kendala yang sama. Namun kita tetap dituntut bahwa pembelajaran itu harus tetap jalan, gitu kan. Kemarin kalau saya lihat di berita-berita itu ada yang sampai dengan gurunya nyetak materi kemudian dianterin ke rumah masing-masing siswanya, gitu. Oke, ini untuk materi 9, kegiatan belajar 3, saya rasa juga tidak ada kendala. Kemarin saya menemukan pembahasan terkait tugas di modul 9 ini. Oke, ternyata selesai. Oke, terima kasih. Kita diskusi saja. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya.